Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat dan detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa istiqamah belajar dan mempelajari ajaran dan agama Allah ini. Tiada lain meningkatkan pemahaman kita kepada agama Allah ini agar kita beribadah sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, agar meningkat kualitas ibadah kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sebangsa dan setanah air, adapun yang ke-12 dari hal-hal yang mendatangkan bala dan bencana Allah kepada manusia, inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walubisal hariru, yaitu sutra-sutra dipakai. Jamaah rahimakumullah, sutra-sutra adalah pakaian orang-orang jahiliyah, pakaian kesombongan dan ketakabburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menggunakan sutra-sutra. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pakailah walibasut taqwa, pakailah baju ketakwaan kita, baju yang suci, baju yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengandung sutra. Ketika sutra-sutra, kata Rasulullah, dipakai oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, ini salah satu mendatangkan bala dan bencana Allah kepada kita. Yang ke-13 adalah wattakhadatil qiyanu, wanita-wanita menjadi penyanyi-penyanyi. Jamaah rahimakumullah, suara wanita itu adalah aurat. Makanya wahai wanita-wanita Indonesia, khususnya kaum muslimat, kita lihatlah di media-media, ya, di televisi-televisi, merebak menggali bakat-bakat. Yang digali apa? Nyanyi. Apakah yang ideal itu, ataupun dangdut dan segalanya, pop-pop segalanya, hindarilah kita, khususnya kaum muslimat, jangan kita ikuti. Karena suara wanita itu adalah aurat. Maka hindarilah nyanyi-nyanyian, hindarilah musik-musik, wahai wanita-wanita Indonesia, khususnya kaum muslimat. Ketika muslimat-muslimat Indonesia engkau mengikuti dan engkau menyanyi-nyanyi di tengah-tengah lelaki yang bukan muhrim kita, maka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan datangnya bencana dan malapetaka terhadap bumi dan bangsa ini. Marilah dekatkan diri kita kepada Allah. Lisan kita basahi dengan zikir dan ayat-ayat Allah. Ya, ketika Anda membaca Al-Quran, bacalah. Ya, wanita-wanita, bacalah. Ketika engkau mau bersuara tinggi sesama wanita, jangan ikut-ikut ada di situ lelaki yang bukan mahram kita, karena suara wanita adalah aurat. Kata Rasulullah, ketika wanita-wanita menjadi penyanyi-penyanyi merebak ini salah satu akan mendatangkan bala Allah, azab Allah kepada manusia. Dan yang ke-14, kata Rasulullah, wattakhadatil ma'azifu, musik digelar. Ya, kita lihat, ya, kalau seandainya ada musik, tapi janganlah kita lebih gandrung ini. Mari survei membuktikan, ketika ada tabligh akbar, gak begitu banyak yang datang. Tapi ketika ada konser musik, Lady Gaga dan musik-musik lain luar biasa, dengan tiket yang begitu mahal, tapi yang datang luar biasa, subhanallah.
Yang mau beli tiketnya antri berhari-hari. Tapi kalau ada tabligh akbar, tausiah umum, ya, majelis-majelis taklim, begitu sedikit yang datang, gratis pun sedikit yang datang. Nauzubillah min dzalik. Mari anak-anak bangsa, warga negara, jamaah sebangsa dan setanah air, mari sadarlah kita. Gunakanlah kehidupan kita, gunakanlah usia kita, gunakanlah manfaat yang diberikan Allah ini untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan keberkahan Allah, bukan mendatangkan kemurkaan Allah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya wanita-wanita menjadi penyanyi, musik-musik digelar di mana-mana, kata Rasulullah, ini akan mendatangkan bala dan bencana Allah. Seandainya kita memang, sebagian kita mengatakan ini adalah kebebasan berekspresi, silahkan. Tetapi jangan ini merebak kemana-mana sehingga kita lihat konser-konser musik lebih digandrungi oleh anak-anak bangsa ini dibanding dengan pagelaran-pagelaran keislaman, pagelaran-pagelaran yang mendatangkan keagamaan dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita lihat ketika ada festival MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, kita lihat pengunjungnya bisa dihitung. Tapi kalau kita bandingkan dengan konser-konser musik, konser-konser musik, kita lihat begitu minim yang di bidang agama dibanding. Padahal kita nih, masyarakat dan bangsa Indonesia ini muslim terbesar di dunia. Tapi perbandingan ini begitu jauh kita lihat. Inilah, mari jamaah rahimakumullah, sadarkan anak-anak kita, sadarkan remaja-remaja kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara perbuatan mereka mengundang bala dan bencana Allah Subhanahu wa taala terhadap negeri ini. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa la'ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Apa kata Rasulullah penyebab terakhir datangnya bala dan bencana Allah Subhanahu wa taala? Umat yang akhir mengutuk orang-orang yang terdahulu. Pemimpin-pemimpin yang terbaru mengutuk terhadap pemimpin-pemimpin yang lama. Itulah yang pada kajian saya yang lalu, apapun yang dilakukan saudara-saudara kita ataupun pemimpin-pemimpin sebelum kita yang baik, kerjakan dan lanjutkan, lestarikan kebaikan yang telah mereka laksanakan. Yang buruk, jadikan pelajaran untuk jangan terulang kembali. Tak usah mereka kita kutuk-kutuk, tak usah mereka kita ungkit-ungkit. Apa keburukan yang telah mereka lakukan, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita malah mengatakan Bapak ini sebagai gurunya koruptor bangsa. Gak usah. Kalaulah memang pejabat dahulu melakukan keburukan, korupsi dan segala-galanya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini pelajaran untuk perbaikan kita ke depan. Jangan malah kita mengutuk mereka, malah kita ke depan malah lebih buruk dan lebih jelek dari mereka. Yang baik dari mereka lestarikan untuk dijalankan berikutnya. Yang buruk tinggalkan. Jangan kita kerjakan untuk masa yang akan datang, untuk perbaikan kita. Kenapa? Karena itulah yang dikatakan baginda Rasulullah, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Apabila hari demi harinya lebih baik dari yang kemarin, itulah dia orang-orang yang beruntung. Jadi kita, maukah kita orang-orang yang beruntung? Kata Rasulullah, jadilah kita generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadilah kita pemimpin yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Jadilah kita generasi umat yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadilah kita pemuda umat, pemuda bangsa, generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadilah kita anak-anak bangsa, anak-anak bangsa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini
para pejuang kita. Apa itu? Menginginkan negara dan bangsa kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat dan bangsa Indonesia yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Apakah ini sudah kita laksanakan dan ini sudah kita rasakan? Sumber daya alam manusia menguntungkan begini untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Apakah ini sudah kita laksanakan? Kita lihat di sumber daya alam kita. Masih ada kita lihat orang-orang yang kelaparan. Ada orang-orang yang masih di bawah kemiskinan. Ya Allah, tidakkah takut kita murka Allah? Tidakkah takut kita Allah akan minta pertanggungjawaban di pengadilan Allah nanti? Wahai pejabat-pejabat, wahai saudara-saudara yang dikasihi Allah amanah untuk menjabat negeri ini. Mari sadarlah kita. Gunakan jabatanmu. Gunakan kesempatan yang diberikan Allah ini. Jalankan ini untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa Indonesia menuju kesejahteraan mereka. Makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Apakah kita sudah adil? Inilah jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita, jangan kita ungkit-ungkit keburukan orang yang dulu. Jangan kita jelek-jelekkan kejelekan yang telah mereka lakukan. Jadikan kejelekan mereka itu pelajaran bagi kita, agar jangan sempat kita generasi ke depan melakukan kejelekan yang telah mereka lakukan, agar kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Inilah jamaah rahimakumullah, 15 perkara yang mendatangkan murka, yang mendatangkan azab dan bala Allah kepada manusia. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kiranya seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin, jangan sekali-kali kita termasuk dari salah satu golongan yang ke-15 ini, agar jangan bencana, malapetaka dan azab Allah datang kepada bangsa dan masyarakat Indonesia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.